Bismillahirrahmanirrahim. Saya peserta Diklat Upskilling dan Vokasi BBPPMPV Angkatan 1 Dispar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis tahun 2026. Halo, saya Sahrul Awal. Saya akan mendemonstrasikan pengelolaan kas kecil serta transaksi kas dan non-kas sesuai dengan prosedur perusahaan. Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan tugas LK5 yaitu pengelolaan dana kas kecil. Di sini sudah tertera laporan dana kas kecil. Saya di sini menggunakan sistem dana tetap dari PT Citra Kumala yang bertanggal pada bulan Maret 2026. Baik, di sini saya akan bacakan satu persatu keterangannya. Di sini ada nomor, ada tanggal transaksi, kemudian ada keterangan transaksi, kemudian ada nomor bukti transaksi. Di sini sebenarnya juga kita boleh isi ya, tergantung bukti transaksi yang ada di faktur atau kwitansi ya. Kemudian ada pemasukan, kolom pemasukan, kemudian ada kolom pengeluaran. Nah, jadi dalam sistem dana tetap itu hanya ada dua pokok transaksi, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Nah, rincian dari pengeluaran kita tuliskan di bagian sampingnya. Pertama ada konsumsi, kemudian ada transport, kemudian ada ATK, kemudian ada biaya iklan, kurir, dan lain-lainnya, tergantung perusahaan kita transaksinya sering menggunakan apa ya. Nah, kemudian baik kita langsung saja. Untuk keterangan di tanggal 1, di nomor 1, tanggal 28 Februari, tersisa saldo kas kecil sebesar 7 juta pada bulan Februari. Olehnya itu, namanya sistem dana tetap, itu pada tanggal 1 Maret, dilakukan pengisian dana kas kecil untuk menyesuaikan dengan kas setiap bulannya yang diberikan. Berapa? Sebesar 8 juta. Sehingga kita harus total berapa dana atau saldo kas awal yang kita miliki. Di sini sudah tertera 15 juta. Di sini saya akan menjumlahkan pemasukan dengan menggunakan rumus sum. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi kita ulangi saja, kemudian sama dengan, kita klik sama dengan, kemudian sum, buka kurung, blok dari atas sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini muncul jumlahnya sebesar 15 juta. Nah, bagaimana dengan kolom-kolom yang lainnya? Tinggal kita drag saja untuk menyingkat waktu ya. Kita drag saja ke sana, maka total keseluruhannya akan kita dapatkan. Nah, ini ya. Nah, yang sebelumnya di sini kalau saya boleh, saya hapus ya. Nah, kita tidak tahu ini totalnya semua. Nah, jadi cara singkatnya kita langsung saja kita drag sampai ke ujung, maka kita akan memperoleh total jumlah keseluruhan pengeluaran dan rinciannya. Jadi total pengeluaran yang dilakukan pada bulan Maret itu sebesar 13 juta dengan transaksi rincian yaitu pembelian printer, map snatcher, pulpen, tinta, folder bantek, konsumsi rapat, transportasi, sumbangan bencana alam, konsumsi klien, servis AC, pembelian sound system, pencetakan dan jilid, serta pembayaran iklan. Keseluruhan pengeluaran itu sebesar 13 juta. Dari sini kita bisa mengetahui adanya ketidakseimbangan ya, pemasukannya masih tersisa atau lebih besar daripada pengeluaran. Jadi cara untuk mengetahuinya tentunya teman-teman sudah tahu ya, selisihnya 2 juta. Untuk singkatnya mengetahui berapa secara otomatisnya tinggal teman-teman membuat dengan mengetik sama dengan, diklik kolom pemasukan atau E22, kemudian dikurangkan dengan pengeluaran atau F22. Kemudian setelah itu ditekan enter, maka diperolehlah hasilnya sebesar 2 juta. Maka selisih dana kas kecil sebesar 2 juta. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pemasukan dan pengeluaran setiap transaksinya itu terjadi balance.
Nah, cara mengetahuinya dia balance, kita lihat saja di sini jumlah untuk pemasukan sebesar 15 juta, sedangkan jumlah untuk pengeluaran, kita tulis saja sama dengan sum, sama dengan 15 juta juga. Nah, sehingga kita bisa ketahui bahwa pengisian kembali dana tetap itu harus 15 juta jumlahnya untuk bulan Februari. Makanya untuk bulan April ya. Makanya untuk mengetahui berapa jumlah saldo dana kas yang akan diajukan untuk diisi di bulan berikutnya, caranya itu gampang sekali, tinggal teman-teman kurangi saja selisihnya dari dana tetap yang diberikan. Jadi di sini ada 13 juta saya dapat. Nah, sederhana sekali teman-teman, tinggal klik sama dengan, kemudian klik pemasukannya yang sebesar 15 juta itu, kemudian dikurang dengan sisa atau selisih dana kas kecil. Setelah itu kita tekan enter. Maka kita peroleh pengisian kembali yang dilakukan di bulan berikutnya sebesar 13 juta. Tinambung 3 Maret 2026 disetujui oleh pimpinan Dr. Sahrun Awal SPD MPD dan penerima administrator kantor Afitri Amalia SPD. Sekian praktek LK 5 kegiatan upskilling dan reskilling BB PPMPV Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Bispar Angkatan 1 2026 Sahrun Awal kelompok kelas E Mesir Afrika.